Oke guys, baik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini IHSG dalam posisi naik parah 1,4%, 7.100 ya. Hal ini dipicu karena The Fed yang akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunga ya dan berpotensi dia akan cut 3 kali di 2024. Kenapa? Karena data inflasi yang baru dirilis hari ini atau kemarin gitu rilisnya, gue agak lupa ya, tanggal 12 atau hari ini. Intinya inflasi US turun ke angka 3,1% dari yang sebelumnya ada di 3,2 kalau gue nggak salah nih ya. Nah, kemarin kan 3,2 di Oktober ya. Ya 3, inflasi November yang baru dirilis kalau nggak salah 2 hari lalu ya. Menunjukkan inflasi US turun 1%, sorry 0,1% di 3,1% ya. Ya, hal ini yang membuat hmm, The Fed akhirnya cukup pede untuk menahan suku bunga sekarang sehingga para analis cukup yakin bahwa di tahun 2024 lagi ke depan ya, bahkan The Fed sendiri udah ngasih sinyal kemungkinan akan diturunkan 3 sampai kira-kira 3 kali ya. Ya begitu pengumuman ini muncul ya, hari ini lu bisa lihat sendiri IHSG terbang ya. Kali ini terbangnya benar-benar terbang gitu ya. 1,4 dan ya lu lihat kayak saham BBRI hari ini naik gila juga ya. 4,72%, BMRI 3,9, BBCA berapa tadi? 4,3 bahkan BCA ya, lalu BBNI hari ini naik 3 ya. Rata-rata Big Bang naiknya rata-rata di atas 3 semua ya. Um, Gua pribadi cukup optimis untuk tahun 2024 ini ya, cukup optimis melihat situasi sekarang juga The Fed kemungkinan akan ngekat suku bunganya yang pasti nanti akan diikutin oleh Indonesia ya. Begitu nanti Indonesia udah ngikutin itu bakal langsung terbang ya, terbang-terbang tinggi semua tuh John ya. Terbang-terbang tinggi. Nah, nanti kepastiannya nanti kita tunggu lagi guys di bulan depan ya. Nanti available January 11. Nanti data data inflasi Desember itu akan muncul di Januari tanggal 11. Ya, kalau nanti di tanggal 11 memang turun lagi di bawah 3 atau kalau bisa di bawah 3, 2,9 ya. Ya, kemungkinan The Fed udah pasti, hampir pastilah udah mempertimbangkan akan memotong suku bunga, mengkat suku bunga yang otomatis ya lu investor saham bakal cuan gede. Ya kenapa cuan ya? Jadi ketika suku bunga udah mulai turun gitu John ya. Jadi investor yang tadinya sekarang ada di mungkin obligasi negara atau di deposito gitu kan. Ya macam-macam dia akan pindah John. Karena dia menganggap nanti obligasi tidak menarik karena yieldnya kecil kan, suku bunga turun yieldnya otomatis yieldnya juga turun kan. Karena mereka menganggap tidak menarik ya makanya mereka akan mulai masuk lagi ke instrumen-instrumen investasi yang risikonya besar seperti pasar saham ya. Makanya yang menjanjikan return yang lebih gede. Nah, itu nanti IHSG bakal terbang, harusnya terbang di atas harga sekarang ya, di atas harga sekarang. Buat lo yang kemarin udah open posisi, istilah kata udah di 6.600 lo udah mulai cicil-cicil gitu ya, nggak takut gitu ya lo di 6.600, nggak takut lo tetap bertahan di pasar modal atau lo mulai tambah muatan, lo pasti udah mulai menuai menuai cuan gitu ya. Contoh yang kemarin BRI pernah tembus nggak lama lah 4.800 kan. Ini sempat nih di tanggal-tanggal ini ya. Mana sih BRI 4.800 tuh? Tunggu. Ah, di sini nih. 15 November guys ya. 15 November. Ya lu pasti udah mulai ngerasain cuan gede. Waktu robo di sini nih. Nah, di mana sih? Nah, di sinilah. Nah, ini tanggal 31 Oktober ya. Ah, ya ini gue cuma mau ingetin ke lu guys ya. Ini kita dapat contoh kasus yang oke banget ya. Orang tuh waktu itu kan diumumin bahwa suku bunga di tanggal-tanggal segini kan, suku bunga Indo kan naik 6% ya. 6% dan saat itu panik ya, manik sehingga BRI yang tadinya di harga segini robo dia John. Robo, 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 robo terus di sampai 4.700. Nah, ini kekocakan terjadi di sini John. Ada dua tipe orang, ada orang yang panik dia cut loss John.
Tapi tipe kedua orang ini tahu ini pasti BRI pasti naik lagi. Kalau ada duit ya serok sebisa-bisanya segede-gedenya di segini. Kalau dia ada duit. Kalau nggak ada duit ya diemin aja, ngapain cut loss? Karena lu tinggal diemin aja balik lagi. Ya bahkan sekarang di 5.500 ya udah balik lagi. Ya kenapa lu harus capek-capek dikit-dikit cut loss gitu? Ya. Apalagi kalau lu bisa tambah muatan di sini ya, lu udah cuan berapa persen tuh? 47, 90, 53, 50 ya. Lalu cuan 11%. Ya, bocah ngerti aja sih. Ya. Ingat guys, saham kayak BRI itu ada alangkah kocak ya. Kalau kita saham kayak BRI aja lu panikan gitu. Panikan dan lu sampai cut loss di 4.700 kemarin lu cut loss. Itulah makanya kalau lu emang nggak kuat lihat angka ya John ya, nggak usah dikit-dikit dibuka aplikasi kalau lu emang niatnya invest ya. Kalau lu emang nggak kuat lihat angka. Gitu. Ya, kalau lu emang nggak, jangan dikit-dikit itu hal yang wajar ya. Kalau misalnya main BRI robo sampai 4.700 itu wajar. Belum lagi ditakut-takutin di grup kan, ditakut-takutin di grup dan ya akhirnya lu makin panikan. Apalagi kalau lu orangnya gampang panikan. Ya karakter orang beda-beda John ya. Ada yang gampang dipanikin, ada yang kagak gitu ya. Oke, jadi orang sebentar aja kalau lu pinter ya guys, 5.550 dibagi. Kalau yang masuk di 4.700 kemarin di oh sorry, harusnya cuan 15% bukan 11%. 15%. Cuan hanya dalam range dua bulan ya. Ah, ini BRI juga gua sayangnya kita belum ada info-info nih mau bagi dividen interim meskipun newsnya udah rame nih, cuman belum ada kepastian hilalnya tuh belum kelihatan gitu ya. Setelah kata bener nggak sih gue pakai istilah hilal ya, pokoknya belum kelihatan lah ya kabar-kabar resminya. Nah, oke, jadi kalau gue pribadi John ya menganggap 2024 ini akan jauh lebih positif dan bau-baunya bakal terbang. Ya. Nah, ini saham-saham yang diuntungkan ya ketika suku bunga ini turun, guys ya. Jika The Fed pangkas ya. Heeh. Ya, jadi keputusan ini gue berita ambil dari market.business.com ya. The Fed untuk memangkas suku bunganya pada 2024 akan memberikan keuntungan bagi sejumlah saham ya. Kalau lu lihat menurut Samuel Sekuritas ya akan menuju sekitar kira-kira 4,75% ya. Eh, namun pasar berspekulasi bahwa kemungkinan akan jadi 4% ya. Jadi kemungkinan 2024 akan tembus sampai ke situ ya. Nah, maka apabila terjadi maka saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga akan diuntungkan. Misalnya properti ya. Properti akan bakal diuntungkan. Ya, properti. Terus otomotif ya. Otomotif juga akan diuntungkan. Nah, saham-saham kayak perbankan sebenarnya juga diuntung. Kalau menurut gue ya perbankan Indonesia tuh agak unik doanya. Agak unik kenapa? Karena dia bunganya itu jauh lebih gede daripada saham-saham perbankan di US. Jadi kalau menurut gua di Indonesia ini ada terjadi semacam keunikan untuk perbankan. Jadi dia mau suku bunga naik atau turun pun kalau menurut gua tetap cuan. Kalau suku bunga naik dia cuan karena kan yang apa yang kredit-kredit yang ambil kredit dari bank itu yang lama-lama bunganya akan naik. Ya meskipun mungkin permintaan kreditnya turun tapi ketutup sama bunganya yang gede. Ya. Nah, nanti ketika suku bunga turun, dia juga cuan permintaannya juga akan makin banyak. Jadi kalau menurut gua saham perbankan makanya di Indonesia ini puluhan tahun tuh tahan banting gitu. Tahan banting naik terus dan cuan gede terus. Nah, itu bedanya guys ya. Lalu saham properti juga akan naik, otomotif juga. Ya kemungkinan saham-saham kayak apa tuh? Otomotif kan apa? Astra Auto Parts kayak gitu-gitu ya. Itu kemungkinan juga bakal diuntungkan. Multi finance juga berpotensi diuntungkan. Ya ADMF kayak gitu-gitu ya. Lalu meski demikian dia menilai harapan pasar terlalu spekulatif ya. Investor yang lebih konservatif disarankan wait and see dengan masuk instrumen atau masuk saham-saham defensif seperti rokok, konsumer, dan telekomunikasi. Rokok sih kalau gue, rokok sih banyak mulai menarik di harga sekarang ya, kayak GGRM, HMSP, WIIM itu lumayan. Consumer goods,
Kalau lo berani ya, consumer goods tuh punya kecenderungan tuh agak ini ya John ya, apa? PBV-nya tuh selalu rata-rata di atas 4 ya. Memang kalau selama dia bisa mempertahankan labanya naik terus setiap tahun sih nggak masalah. Dia memang bisa naik terus ya kayak misalnya AMRT, MIDI, apalagi tuh Mayora gitu kan. Tapi hati-hati itu kan PBB-nya rata-rata gede-gede ya guys. Takutnya kalau dia nanti labanya turun tuh lu turunnya sakit juga itu consumer goods ya. Consumer goods itu punya ciri selalu gitu. PBB rata-rata di atas 3 4 gitu ya. Mahal-mahal memang. Telekomunikasi, telekomunikasi setahu gue yang paling bagus udah Telkom. Telkom. Itu pun juga menurut gua ya nggak terlalu wow aja ya. Pokoknya bagus, sedang aja. Sisanya yang lain kayak friend, friend nggak usah lah ya. Oke. Ya, jadi itu guys, kira-kira sektor yang diuntungkan dengan turunnya suku bunga ini ya. Oh, terutama kalau properti kan ada di Demas gitu ya. Demas, kemungkinan dividennya akan jadi lebih gede. Ya, John ya, pendapatan akan meningkat dan dividennya akan jadi lebih gede ya. Oh ya, selamat buat lo yang dapat dividen Demas juga. Oh, hari ini juga dividen Toto masuk ya. Hari ini dividen Toto tadi gue dapat email juga masuk. Buat lo yang pegang Demas dan yang lain apalagi tuh bagi tuh TB segala macam semuanya selamat. Ya, jadi ingat guys ya, tetap di dividen investing bahwa market merah hijau lo tetap di pasar modal dan tetap mereka tetap bagikan dividen. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya kayak gini. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya. Karena data gak bisa bohong ya. Oke.